Harga beras makin mahal, rupiah makin lemah, suku bunga kredit belum juga turun. Tapi di tengah semua itu, satu hal mulai kembali mencuri perhatian, emas. Beberapa minggu terakhir, harganya sempat turun ke 2,3 juta per gram. Padahal, baru saja menyentuh 2,5 juta di pertengahan Oktober. Banyak yang mengira tren naiknya sudah selesai. Tapi, benarkah begitu? Karena kalau kita perhatikan lebih dalam, ada 7 tanda kuat yang bisa jadi isyarat. Harga emas akan naik tajam lagi. Yuk, kita bahas satu persatu. Tanda pertama yang paling terasa, bukan dari grafik ekonomi, tapi dari dapur rumah tangga. Harga bahan pokok naik pelan-pelan, beras, cabai, minyak goreng, bahkan telur. Mungkin angkanya di berita terlihat kecil, tapi di dompet masyarakat efeknya nyata. Daya beli menurun dan rasa cemas mulai tumbuh. Biasanya di fase seperti ini, masyarakat Indonesia punya reaksi alami. Mereka mencari pegangan yang lebih pasti. Dan emas, dari dulu sampai sekarang, jadi pilihan yang dianggap paling aman. Pegadaian mulai ramai lagi, toko emas kecil di pasar tradisional kembali hidup, dan transaksi logam mulia digital juga meningkat. Bukan karena semua orang ingin kaya cepat, tapi karena banyak yang mulai berpikir, daripada uang diam di rekening dan nilainya terus menurun, mending disimpan dalam bentuk emas. Itu naluri yang muncul dari pengalaman panjang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kalau kita perhatikan, ada hal menarik dari cara orang Indonesia memandang krisis. Begitu harga-harga mulai naik, begitu rupiah terasa lemah, masyarakat nggak langsung panik atau berpaling ke investasi asing. Mereka justru kembali ke hal yang paling mereka percaya, emas. Bukan karena ikut tren, tapi karena sudah terbukti dari dulu, ketika uang melemah, emas tetap punya nilai. Entah di kota besar atau di kampung, naluri itu sama. Emas dianggap tabungan yang tenang, bukan yang cepat menggandakan uang, tapi yang membuat hati lebih tenang tidur di malam hari. Dan di situ, kita bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan terhadap emas bukan sekadar soal harga, tapi soal rasa aman. Mungkin karena di negeri yang sering berubah arah ekonominya, hal yang paling dicari bukan sekadar keuntungan, tapi kepastian kecil yang masih bisa digenggam. Ketenangan, itulah yang paling mahal di masa seperti ini. Orang bisa rela antre beli beras subsidi, tapi tetap menyisihkan sedikit uang buat beli emas setengah gram. Bukan karena gaya hidup, tapi karena rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Harga emas bisa turun naik, tapi bagi banyak orang, itu bukan soal untung rugi cepat. Lebih kepada keyakinan sederhana, emas nggak bakal nol. Dan menariknya, justru di masa ketika ekonomi terasa sempit, permintaan emas malah meningkat. Mungkin karena semakin banyak orang mulai sadar, uang bisa kehilangan daya beli, tapi emas punya daya tahan. Jadi ketika kita bicara soal harga emas yang berpotensi naik lagi, sebenarnya yang kita bicarakan bukan cuma grafik, tapi juga rasa percaya masyarakat terhadap nilai nyata. Itulah dasar yang membuat pergerakan harga emas di Indonesia sering berbeda dari logika pasar semata. Tanda kedua datang dari rupiah yang makin tertekan. Di akhir Oktober 2025, nilai tukar rupiah masih bertahan di kisaran 16.500 hingga 16.700 per dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, angka ini sekadar berita. Tapi bagi pelaku usaha impor, ini adalah tekanan nyata. Harga bahan baku naik, biaya logistik melonjak, dan akhirnya beban itu mengalir ke harga barang di pasar. Bank Indonesia terus berusaha menjaga stabilitas lewat intervensi falas, tapi ruang geraknya terbatas. Sementara itu, masyarakat mulai kembali berhitung. Bagi mereka yang punya tabungan dalam rupiah, melemahnya kurs ini menimbulkan pertanyaan sederhana. Kalau uang di rekening makin nggak kuat belinya, apa yang masih bisa dijaga nilainya? Dan lagi-lagi, jawabannya mengarah ke emas. Karena setiap kali dolar menguat, harga emas dalam rupiah cenderung ikut terdorong naik, meski harga emas dunia belum banyak bergerak. Inilah momen di mana banyak orang mulai sadar bahwa nilai bukan sekadar angka di layar, tapi rasa aman terhadap masa depan. Bank Indonesia saat ini menghadapi dilema besar. Menurunkan suku bunga bisa membantu pertumbuhan ekonomi, tapi berisiko memperlemah rupiah. Menahannya terlalu tinggi, justru bisa memperlambat konsumsi dan investasi. Akibatnya, banyak pelaku usaha merasa seperti macet di tengah jalan. Kredit mahal, bahan baku naik, tapi daya beli masyarakat melemah. Bagi rakyat kecil, semua itu terasa di pasar dan di dompet,
bukan di grafik ekonomi. Sementara investor lokal, terutama yang konservatif, mulai mengalihkan dana mereka dari deposito ke logam mulia. Karena di tengah kebijakan yang serba tidak pasti, emas dianggap lebih jujur. Nilainya tidak tergantung pada janji suku bunga atau target inflasi di atas kertas. Fenomena ini membuat tren pembelian emas retail meningkat, baik lewat pegadaian maupun platform digital. Mereka tidak mencari untung cepat. Mereka hanya ingin punya pegangan nyata di tengah ekonomi yang terasa rapuh. Dan justru dari sinilah, arus kecil pembelian rakyat bisa jadi dorongan besar bagi kenaikan harga emas berikutnya. Kalau kita lihat lebih dalam, reaksi masyarakat terhadap situasi ini bukan hal baru. Setiap kali rupiah melemah, setiap kali ekonomi terasa berat, selalu muncul gerakan senyap. Orang-orang membeli emas sedikit demi sedikit. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada euforia, tapi diam-diam tren itu menguat. Di pasar-pasar daerah, toko emas yang sempat sepi kini ramai lagi. Orang datang bukan untuk gaya, tapi untuk menyelamatkan nilai dari hasil kerja mereka. Ada semacam kebijaksanaan lokal di balik itu. Ketika uang kertas mulai kehilangan makna, emas menjadi bahasa universal tentang ketahanan. Dan disinilah kita bisa melihat kekuatan masyarakat Indonesia. Mereka mungkin tidak paham teori ekonomi global, tapi mereka tahu bagaimana menjaga diri dari badai. Jadi ketika kita bicara soal harga emas akan naik tajam lagi, sesungguhnya yang kita bicarakan adalah reaksi kolektif rakyat yang memilih bertahan dengan cara paling sederhana, tapi paling bijak. Tanda ketiga datang dari luar negeri, dunia yang makin tegang. Konflik di Timur Tengah belum juga reda, sementara hubungan Amerika, Rusia, dan Tiongkok makin rumit. Setiap kali muncul berita tentang serangan, embargo, atau sanksi ekonomi, pasar keuangan global langsung bergejolak. Investor besar di Eropa dan Amerika mulai menyingkir dari saham dan obligasi, lalu menumpuk portofolionya ke safe haven seperti emas. Dampaknya, harga emas dunia melonjak tajam di pertengahan Oktober, bahkan sempat menyentuh $4.300 per ons, level tertinggi sepanjang sejarah. Walau kini sudah terkoreksi ke sekitar $3.947, gejolak global ini belum berakhir. Dan seperti biasa, setiap kali dunia tidak damai, nilai emas justru menemukan panggungnya. Bagi kita di Indonesia, ini bukan sekadar berita luar negeri. Karena saat ketegangan global meningkat, efeknya bisa sampai ke dapur. Harga BBM naik, rupiah melemah, dan kebutuhan pokok ikut melonjak. Dan ketika semuanya terasa tidak pasti, emas kembali jadi lambang ketenangan di tengah ributnya dunia. Kalau kita lihat lebih dalam, pergerakan harga emas dunia saat ini bukan sinyal penurunan, tapi justru jeda. Setelah sempat menembus $4.300 per ons dan turun ke $3.947, pasar emas sebenarnya sedang menarik napas. Investor global sedang menunggu kejelasan arah ekonomi. Apakah suku bunga di Amerika Serikat akan mulai turun atau justru bertahan lebih lama? Biasanya, fase seperti ini diikuti oleh ledakan harga berikutnya. Dan kalau sejarah jadi acuan, setiap kali harga emas terkoreksi setelah mencetak rekor, dalam 1 hingga 2 bulan berikutnya selalu ada kenaikan baru yang lebih kuat. Sinyal-sinyal itu sudah mulai terlihat. Permintaan fisik emas dari Asia meningkat, pembelian bank sentral juga melonjak. Semua ini menciptakan tekanan alami yang mendorong harga naik lagi. Jadi, meski grafik sempat menurun, fondasinya tetap kokoh. Mungkin ini bukan akhir tren naik, tapi justru awal dari babak baru kebangkitan harga emas dunia. Indonesia memang jauh dari pusat konflik dunia, tapi tidak pernah benar-benar lepas dari efeknya. Begitu harga emas dunia bergerak, pasar lokal langsung bereaksi. Pegadaian, Galeri 24, UBS, bahkan toko emas kecil di kota-kota daerah, semuanya ikut menyesuaikan harga hariannya. Dan menariknya, reaksi masyarakat Indonesia cenderung unik. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi merespons dengan perhitungan. Begitu harga emas dunia naik, sebagian orang memilih beli lebih cepat. Sebagian lagi menunggu momen koreksi. Fenomena ini membuat pasar emas domestik jadi hidup. Bukan karena spekulasi besar, tapi karena kesadaran kecil yang menyebar luas. Lagi pula, ketika The Fed masih menahan suku bunga tinggi dan rupiah tetap tertekan, logam mulia jadi pelindung alami dari guncangan global. Inilah sebabnya, pergerakan emas dunia bukan sekadar angka di berita ekonomi luar negeri, tapi cermin rasa aman masyarakat Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.
Tanda keempat datang dari arah Amerika Serikat, kebijakan The Fed yang masih menahan suku bunga tinggi. Langkah ini mungkin terlihat jauh dari kita, tapi dampaknya terasa langsung ke seluruh dunia. Setiap kali The Fed menahan atau menunda penurunan suku bunga, arus modal global tetap mengalir ke dolar, membuat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, tertekan. Investor global jadi hati-hati dan harga komoditas pun ikut fluktuatif. Namun, ada pola yang sudah sering kita lihat. Begitu The Fed mulai mengisyaratkan pelonggaran, emas langsung naik tajam. Kenapa? Karena suku bunga rendah, berarti peluang imbal hasil di aset lain menurun. Sementara emas yang tidak memberi bunga kembali jadi primadona. Kini, dengan tekanan ekonomi AS dan ketegangan geopolitik yang belum reda, banyak analis memperkirakan The Fed akan menurunkan bunga lebih cepat dari perkiraan. Dan kalau itu terjadi, harga emas dunia bisa kembali melonjak, membawa serta pasar emas di Indonesia naik bersamanya. Pertanyaannya tinggal satu, siapkah kita memanfaatkan momen itu dengan bijak? Kebijakan suku bunga tinggi bukan cuma soal angka ekonomi, tapi soal rasa terjepit di lapangan. Bagi pelaku UMKM, bunga kredit yang tinggi berarti modal makin mahal. Banyak yang akhirnya menunda ekspansi, bahkan menurunkan kapasitas produksi. Sementara di sisi lain, harga bahan baku naik karena rupiah melemah dan daya beli konsumen menurun. Situasi ini menciptakan tekanan ganda. Pendapatan turun, biaya naik. Bagi masyarakat yang menabung di bank, kondisi ini juga membingungkan. Bunga simpanan memang lebih tinggi, tapi nilai uangnya tetap terkikis oleh inflasi harga barang. Dari situ, banyak yang mulai berpikir ulang. Mungkin bukan waktunya mengejar bunga, tapi menjaga nilai. Maka pelan-pelan muncul gelombang kecil perpindahan dana ke logam mulia. Bukan keputusan gegabah, tapi bentuk perlawanan diam terhadap ketidakpastian ekonomi. Di saat semua terasa tak pasti, emas memberi sesuatu yang sederhana, tapi sangat penting. Rasa punya pegangan. Bukan cuma pelaku usaha atau penabung, investor retail juga mulai menunjukkan perubahan sikap. Kalau dulu banyak yang berburu saham teknologi atau kripto, kini arah pandangnya mulai bergeser. Bukan karena kehilangan semangat, tapi karena mulai sadar. Pasar digital bisa naik turun terlalu cepat, sementara emas bergerak lebih jujur dan nyata. Data dari beberapa platform investasi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan transaksi emas 2 digit sejak awal Oktober. Dan yang menarik, sebagian besar datang dari investor usia muda, generasi yang dulu sering dianggap anti emas. Fenomena ini luar biasa, karena menunjukkan perubahan cara pandang terhadap risiko. Anak muda kini tidak sekadar mengejar profit, tapi mulai menghargai stabilitas dan nilai jangka panjang. Dan ketika kesadaran itu tumbuh secara kolektif, permintaan emas retail bisa menjadi kekuatan besar yang menggerakkan harga pasar. Dalam diam, masyarakat Indonesia sedang menyusun benteng kecil mereka. Bukan dari spekulasi, tapi dari keyakinan bahwa nilai sejati harus dijaga, bukan dikejar. Tanda kelima mungkin terlihat sederhana, tapi sangat penting. Harga emas yang sempat turun, tapi tidak jatuh. Bayangkan di pertengahan Oktober, harga emas di Pegadaian sempat menyentuh 2,5 juta per gram, lalu terkoreksi menjadi 2,3 juta di akhir bulan. Turun? Iya. Tapi panik? Tidak. Justru banyak masyarakat yang mulai membeli saat turun. Volume transaksi naik, toko-toko emas kembali ramai, dan platform digital mencatat lonjakan pembelian kecil-kecilan. Artinya apa? Pasar tidak kehilangan kepercayaan. Mereka justru melihat penurunan ini sebagai kesempatan. Fenomena seperti ini sering terjadi sebelum tren naik besar dimulai. Ketika harga emas dunia sedang istirahat, justru ada yang diam-diam mengumpulkan. Dan disitulah kekuatan sesungguhnya. Bukan di saat ramai, tapi ketika banyak yang diam, ada arus tenang yang sedang bersiap mendorong harga ke atas. Mungkin ini bukan akhir dari rally emas, tapi jeda sebelum babak baru dimulai. Kalau kita lihat ke pasar dunia, polanya mirip. Harga emas global sempat mencetak rekor di $4.300 per ons, lalu terkoreksi ke sekitar 3.947. Di permukaan terlihat seperti penurunan, tapi di balik layar, permintaan fisik justru meningkat, terutama dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan India sedang memperkuat cadangan emasnya, dan beberapa bank sentral diam-diam menambah stok. Di Indonesia, efeknya terasa di Pasar Pegadaian dan Galeri 24. Walau harga turun, pembelian retail malah naik. Masyarakat sadar, harga 2,3 juta per gram bukan sinyal bahaya, tapi peluang.
Ada kesadaran baru bahwa emas bukan sekadar barang mewah, tapi alat bertahan hidup ekonomi. Jadi, ketika dunia sedang bingung, masyarakat kecil justru bergerak dengan naluri. Membeli dalam diam, menyimpan dalam tenang, menunggu momen emas berikutnya. Kalau kita jeli melihat pola harga emas dari tahun ke tahun, selalu ada satu momen yang menarik, fase tenang sebelum badai. Fase ketika harga seolah stagnan, berita soal emas mulai jarang muncul, dan orang-orang mulai bosan membahasnya. Padahal, justru di saat seperti itu, pasar sedang menyusun tenaga. Koreksi yang terjadi sekarang bisa jadi hanya jeda teknis, semacam tarikan napas sebelum lonjakan besar berikutnya. Banyak analis percaya, tekanan inflasi global, pelemahan mata uang, dan ketegangan geopolitik belum selesai. Dan semua itu adalah bahan bakar alami bagi kenaikan harga emas. Jadi kalau harga dunia sekarang di kisaran $3.900 dan harga lokal bertahan di 2,3 juta per gram, bisa jadi ini adalah harga dasar sebelum kenaikan besar. Kita mungkin tidak tahu kapan tepatnya, tapi tanda-tandanya sudah mulai jelas. Sejarah sering berulang, dan emas selalu tahu caranya bangkit ketika dunia mulai kehilangan keseimbangan. Tanda keenam terlihat jelas di dalam negeri. Permintaan emas meningkat tajam. Pegadaian melaporkan transaksi logam mulia naik signifikan menjelang akhir Oktober 2025. Bukan hanya dari investor besar, tapi justru dari masyarakat menengah yang membeli 0,5 sampai 1 gram secara rutin. Fenomena ini menarik karena terjadi di tengah ekonomi yang tidak pasti. Artinya, orang tidak lagi menunggu kondisi stabil untuk berinvestasi. Mereka justru mencari stabilitas lewat emas. Bagi sebagian orang, emas bukan lagi alat spekulasi, tapi tabungan masa depan. Banyak yang berpikir sederhana. Daripada uang di rekening diam dan nilainya turun, lebih baik disimpan dalam bentuk emas, sedikit-sedikit. Gerakan kecil ini, bila dilakukan oleh jutaan orang, bisa menciptakan arus besar di pasar. Dan seperti riak air yang perlahan berubah menjadi gelombang, permintaan retail rakyat bisa menjadi pendorong harga emas yang tak disadari banyak orang. Dalam jangka pendek, pasar emas Indonesia sedang bergerak dalam suasana campur aduk antara ketakutan dan harapan. Ketakutan karena inflasi belum juga reda, harga pangan naik, dan rupiah terasa rapuh. Tapi di sisi lain, ada harapan. Harapan bahwa emas bisa menjadi penyelamat nilai. Inilah kombinasi yang sering memicu lonjakan harga, ketika rasa takut dan optimisme berjalan bersamaan. Menariknya, masyarakat Indonesia tidak menunggu sinyal dari analis. Mereka bergerak berdasarkan intuisi. Setiap kali harga turun sedikit, ada yang langsung beli. Setiap kali harga naik, ada yang menyesal karena belum sempat beli. Siklus ini terus berulang, menciptakan pola pembelian berlapis yang menjaga harga tetap kuat. Pasar emas memang terlihat tenang di permukaan, tapi di bawahnya, arus permintaan terus berdenyut. Dan di tengah ketidakpastian global, dorongan seperti ini bisa menjadi bahan bakar alami bagi kenaikan harga emas berikutnya. Sekarang, kalau kita buka media sosial atau forum-forum ekonomi, ada satu topik yang terus dibicarakan. Apakah harga emas akan tembus 2,6 juta, bahkan 2,8 juta per gram sebelum akhir tahun? Sebagian orang yakin, sebagian lagi masih ragu. Tapi yang menarik bukan soal angka pastinya, melainkan perubahan persepsi masyarakat. Kalau dulu banyak yang melihat emas sebagai investasi masa lalu, sekarang justru dianggap simbol bertahan di masa depan. Spekulasi pun mulai bermunculan, dari obrolan warung kopi sampai komunitas investor online. Namun di balik hiruk-pikuk itu, satu hal tetap jelas. Kepercayaan terhadap emas belum pudar. Harga boleh naik turun, tapi keinginan masyarakat untuk memiliki emas justru semakin kuat. Dan ketika keyakinan sudah tumbuh sebesar ini, pasar hanya butuh satu pemicu kecil, entah kebijakan global, inflasi baru, atau pelemahan rupiah, untuk membuat harga emas kembali melonjak tajam. Karena pada akhirnya, sentimen publik seringkali lebih kuat daripada logika pasar. Tanda ketujuh mungkin yang paling menarik, cara orang memandang risiko mulai berubah. Dulu, emas dianggap investasi jadul, cocoknya buat orang tua. Tapi kini, generasi muda justru mulai meliriknya lagi. Bukan karena ikut tren, tapi karena mulai sadar. Stabilitas lebih berharga daripada sensasi cuan cepat. Anak-anak muda yang dulu ramai main saham atau kripto, kini pelan-pelan mulai menabung emas digital, beli sedikit demi sedikit. Mereka tidak lagi bertanya, berapa untungnya?
Tapi, berapa aman nilainya kalau ekonomi jatuh? Itu pergeseran besar dalam cara berpikir masyarakat. Perubahan persepsi ini bisa menjadi pendorong struktural harga emas, bukan sekadar efek jangka pendek. Karena ketika jutaan orang di seluruh dunia mulai kembali percaya pada aset nyata, emas akan selalu jadi yang pertama dicari. Dan di Indonesia, gerakan kecil ini bisa berkembang jadi gelombang kepercayaan baru terhadap nilai yang nyata dan abadi. Kalau kita rangkai ketujuh tanda itu satu persatu, inflasi yang meningkat, rupiah yang melemah, ketegangan global, kebijakan The Fed, koreksi harga sementara, lonjakan permintaan domestik, hingga perubahan pola pikir investor muda, semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Arah emas sedang bersiap naik. Ini bukan sekadar prediksi teknikal atau analisis angka di layar, tapi cerminan kondisi nyata yang kita rasakan setiap hari. Ketika uang makin cepat kehilangan daya beli, ketika harga kebutuhan terus naik, dan ketika dunia tak lagi bisa ditebak, emas muncul lagi sebagai jangkar keyakinan. Bukan berarti kita harus panik membeli, tapi kita perlu membaca arah angin dengan jernih. Karena yang sedang bergerak bukan hanya harga, tapi rasa percaya kolektif. Dan dalam sejarah ekonomi, rasa percaya itulah yang selalu jadi bahan bakar utama setiap lonjakan besar. Kita hidup di zaman di mana angka bisa berubah dalam hitungan detik, tapi rasa aman sulit dibeli. Mungkin itulah sebabnya emas kembali punya tempat di hati masyarakat. Ia tidak menjanjikan keuntungan besar dalam semalam, tapi memberi ketenangan yang tak tergantikan. Di tengah harga bahan pokok yang tak stabil, nilai tukar yang berguncang, dan kabar global yang penuh ketegangan, emas seakan jadi simbol keteguhan bahwa nilai sejati tidak hilang meski dunia berubah. Kita bisa menertawakan spekulasi, tapi sulit menolak logika sederhana. Sesuatu yang terbatas, berwujud, dan dipercaya selama ribuan tahun tak akan pernah benar-benar kehilangan nilainya. Jadi sebelum harga emas benar-benar melonjak lagi, mungkin ini saat terbaik untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menebak harga, tapi untuk memahami kenapa emas kembali berarti bagi begitu banyak orang. Pada akhirnya, emas bukan sekadar logam, bukan sekadar investasi. Ia adalah simbol kepercayaan manusia terhadap sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa disentuh ketika dunia digital terasa terlalu cepat berubah. Ketika uang kertas bisa kehilangan nilai, ketika angka di layar bisa turun dalam semalam, emas tetap berdiri. Diam, tapi pasti. Dan mungkin disitulah letak kekuatannya. Ia tidak berjanji, tapi membuktikan. Jadi saat tanda-tanda kenaikan mulai terlihat, jangan buru-buru panik. Jangan pula ikut euforia. Lihatlah emas bukan hanya sebagai peluang, tapi sebagai pengingat bahwa nilai sejati datang dari ketenangan dan kesabaran. Di tengah dunia yang bising oleh spekulasi, emas mengajarkan satu hal sederhana, bahwa ketenangan memiliki harga dan kadang itu jauh lebih berharga daripada sekadar angka keuntungan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak emas yang kita punya yang penting, tapi seberapa bijak kita menjaga nilainya di tengah ketidakpastian. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual emas, ya. Semua informasi di sini murni untuk edukasi dan refleksi bersama. Setiap keputusan keuangan balik lagi ke masing-masing penonton. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kondisi pribadi kamu. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru tentang arah ekonomi dan nilai emas, jangan lupa klik tombol like supaya algoritma tahu kamu peduli dengan topik seperti ini. Subscribe juga biar kamu nggak ketinggalan pembahasan reflektif lain seputar keuangan rakyat, inflasi, dan cara kita bertahan di masa serba nggak pasti. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah harga emas benar-benar akan naik tajam lagi, atau justru ini cuma jeda sebelum badai ekonomi berikutnya? Yuk, kita diskusi dengan tenang dan terbuka.